Biasanya jemaah haji lebih cenderung senang salat fardu di Masjidil Haram, akan tetapi mengingat kondisi padatnya jamaah di Masjidil Haram, maka bagi jemaah haji yang lemah, lansia, risti, sangat dianjurkan tidak memaksakan diri setiap kali sholat dilaksanakan di Masjidil Haram. Hal ini semuanya semata-mata untuk menjaga kesehatan agar tidak timbul resiko kelelahan yang cenderung mengakibatkan sakit. Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan kuota buat Indonesia sebanyak 221.000 orang, dan kalau berpedoman pada tahun 2023 Indonesia mendapatkan tambahan kuota menjadi 229.000 orang, diantaranya terdapat 35% jumlah lansia, dan diperkirakan jumlah lansia, risti, disabilitas dan lain sebagainya itu pada tahun 2024 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2023 yang lalu. Untuk mengurangi risiko seperti kematian, maka jemaah haji terutama lansia risti perlu mengendalikan diri dan tidak memaksakan diri beribadah sunnah di Masjidil Haram kecuali untuk memenuhi rukun dan wajib haji. Apapun upaya yang dilakukan haruslah memperhatikan tentang resiko. Saudaraku, jamaah haji yang baru nyampe dari Jeddah siap-siap untuk melaksanakan tawaf umroh. Saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwa jemaah haji yang diberangkatkan setiap tahun dari Indonesia terbanyak di dunia dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, usia, kesehatan, dan pengalaman. Dalam hal kegiatan manasik dibutuhkan materi manasik yang komprehensif, kontekstual, original, mudah dipelajari dan dilaksanakan, serta memberikan panduan solutif terhadap permasalahan terjadi, termasuk juga memberikan info kemudahan dan moderasi beragama dalam berpendapat. Hal ini dapat membantu dan memudahkan jemaah yang banyak terdapat jemaah risti lanjut usia dan pengalaman untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Ini adalah bus salawat yang akan mengantarkan jemaah haji dari hotel ke Masjidil Haram. Sehubungan dengan hal tersebut, maka langkah-langkah mulai dari persiapan manasik, cek kesehatan di asrama haji, di pesawat, sampai nantinya di hotel Al-Muzna perlu persiapan yang lebih matang. Bisa berkaitan dengan kesehatan, keamanan, atau faktor-faktor lain, dan disinilah diberikan keringanan dan kemudahan. Dalam Islam ada keringanan dan kemudahan di dalam beribadah. Ada kalanya jamaah haji Indonesia dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak normal. Bisa masalah lansia, uzur, dan lain sebagainya. Hal ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan dikatakan di dalamnya adalah, dan Allah tidaklah memberatkan kamu tetapi Dia membersihkan kamu dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Keringanan tersebut dinamakan dengan rukhsah. Rukhsah dimaksud adalah kemudahan atau keringanan, yaitu identitas yang dikaitkan dengan kesusahan atau sesuatu yang dibolehkan karena uzur dan lain sebagainya. Dan rukhsah bukanlah berarti menggugurkan
kewajiban bagi seorang hamba, akan tetapi menjadikan sebuah solusi bagi mereka untuk tetap menunaikan ibadahnya. Poinnya adalah jamaah di dalam beberapa kasus diarahkan menempuh solusi hukum yang memberikan kemudahan, keringanan bagi lansia, resti, disabilitas, perempuan, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar lansia, resti, disabilitas, dan perempuan melaksanakan ibadah secara khusyuk. Sekarang mari kita sorot ibadah bagi lansia di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram memiliki kemuliaan karena pahalanya dilipat gandakan jika dibandingkan dengan salat di tempat lain. Hal ini berlaku bagi yang kuat dan mampu. Hal ini terdapat pada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, salat masjidku ini atau disebut dengan Masjid Nabawi lebih utama dari 1000 salat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Sementara itu salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali salat di tempat yang lainnya. Hal ini disampaikan dalam HR Ahmad dan Al-Tirmidzi. Meskipun pahala salat di Masjidil Haram besar, namun salat berjamaah di Masjidil Haram itu adalah hukumnya sunat. Tidak dilaksanakan tidak berdosa, khususnya jamaah yang memiliki keterbatasan karena sakit, lansia, resti, atau sebab-sebab lainnya. Maka dengan demikian salat berjamaah bisa dilakukan di mana saja di tanah haram, baik di hotel atau di masjid terdekat di hotel. Mereka tetap mendapatkan keutamaan pahala salat sebagaimana di Masjidil Haram, sebab seluruh tanah haram adalah Masjidil Haram, sebagaimana yang penjelasan Ibnu Abbas bahwa tanah haram sebenarnya adalah Masjidil Haram. أشهد أن محمد رسول الله. Berdasarkan keterangan bahwa seluruh tanah haram adalah Masjidil Haram, maka salat di hotel atau di pemondokan atau di masjid di sekitar pondokan kita keutamaannya sama dengan salat di Masjidil Haram. Hal ini berarti jamaah lansia yang selalu berada di hotel atau di pondokan dan tidak sempat untuk ke Masjidil Haram karena uzur juga mendapatkan keutamaan mengikuti sunnah Rasul. Saudaraku, kesimpulannya adalah bagi jamaah haji khusus lansia atau jamaah uzur, jika kesulitan salat ke Masjidil Haram, maka tidak mengapa mereka salat di hotel atau di masjid terdekat di hotel, karena pahalanya juga berlipat ganda 100.000 kali lipat. Akan tetapi jika ada kesempatan untuk pergi ke Masjidil Haram, maka sempatkanlah karena lebih afdal. Saudaraku, beginilah suasana kepadatan di pelataran Masjidil Haram bagi lansia ini bisa menjadi masalah karena berdesak-desakan, dorong-dorongan, dan juga bergerak kurang leluasa. Saudaraku, kondisi kepadatan seperti yang kita lihat ini pada musim haji adalah salah satu yang memang begitulah nyatanya.
Oleh karena itu, maka perlu kita pertimbangkan sebelum kita mau sholat di Masjidil Haram saat musim haji ini. Anda lihat ini bagaimana padatnya orang lagi tawaf, dan juga sebentar lagi kalau azan bagaimana, di mana mau berdiri dan di mana mau melaksanakan sholatnya. Hari ini saya selesai melaksanakan tawaf pada di pelataran Ka'bah. Namun dalam melaksanakan sa'i, padatnya di tempat sa'i Safa Marwah juga bukan main padatnya. Dan lihatlah orang-orang lansia ini berjalan, tak kuat lagi berjalan cepat. Suasana sa'i dari Marwah ke Safa.